Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan maghfirah dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 137, halaman 67. Ali Imran ayat 137. Kita bahas hadisnya dulu. Qad qalqalah subro, huruf dal yang sukun di tengah-tengah kalimat, ya. Khalat min ifa hakiki atau ifa abad. Nun mati ketemu qaf secara terpisah. Jadi betul-betul dibaca ikhfa, ya, dibaca samar. Qalqalah sugro, bak sukun di tengah-tengah kata, jadi dipantulkan secara ringan. Likum idhar syafawi, mim sukun bertemu sin secara terpisah. Sunanung ipakiki fasi mentabi'iyya ru mentabi'i waw fil alif lam komariya atau idhar komariya. Lamnya dibaca jelas, dibaca idhar. Jadi ya setelah fi diabaikan saja. Fil ar tafhim, ra sukun didahului fathah itu. Jadi baca tebal roknya itu. Fangduru ifa akrob ini. Jadi dibaca samarnya sepintas saja, Pak. Di fangduru nggak usah begitu. Fangburu mantabi wawu kaifaka mantabi alif mad badal. Karena sebetulnya setelah ain itu ada alif sukun, dibadal, diganti dengan harokat fathah yang berdiri. Kibatul alif lam qamariyah mukadzibin mad alif lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah sampaikan kepada kita sekitar 7 langkah, ya, bagaimana untuk meraih maghfirah dan jannahnya Allah, untuk meraih ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah kita senantiasa berinfak, tentunya di jalan Allah. Disebut fisabilillah itu niatnya karena Allah, tujuannya mencapai ridha Allah, caranya pun sesuai dengan aturan Allah dan tuntunan Rasulullah.
baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik infak dengan harta ataupun dengan jiwa raga. Kemudian yang kedua, senantiasa mengendalikan marah, mengendalikan marah. Kemudian yang ketiga, selalu memaafkan manusia ketika ada orang lain berbuat salah kepada dirinya. Kemarin kita katakan berbuat salah kepada dirinya, bukan kepada Islam gitu. Jadi bedakan kesalahan orang lain kepada diri sendiri dengan kesalahan orang lain kepada Islam gitu. Kan ada orang itu yang barangkali menyakiti pribadi kita, hati kita, itu bagusnya dimaafkan. Tapi kalau orang lain itu menyakiti agama kita, nah itu yang harus dipertimbangkan gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, senantiasa berbuat ihsan. Ihsan itu tentu kan secara garis besar terbagi dua, Pak. Pertama ada ihsan kepada Allah. Yang kedua ada ihsan kepada sesama makhluk Allah. Ihsan kepada Allah itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau atau jika engkau tidak bisa melihat Allah, karena memang kita di dunia tidak bisa melihat Allah, maka beribadahlah kepada Allah seolah-olah, atau yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau. Itu ihsan kepada Allah. Kalau ihsan kepada sesama makhluk Allah, artinya kita berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, atau berbuat yang terbaik kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada flora, kepada fauna gitu. Makanya kan dalam sebuah hadis tuh Rasul bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan itu dalam segala sesuatu, termasuk faida dabahtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kamu menyembelih binatang, menyembelih hewan, maka berbuat ihsanlah ketika menyembelih itu. Mungkin alat untuk menyembelihnya dipertajam gitu, Pak, biar tidak lama menyembelihnya, atau tong disingsieunan gitu, Pak. Atau kalau kurban ya diusahakanlah hewan yang belum disembelih itu jangan melihat temennya yang sedang disembelih gitu. Ya sieun oge Pak sanajan satu gitu. Dan lain sebagainya. Cara berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Termasuk suka ada orang saking jengkelnya sama tikus itu, kalau ketangkap di banjur bensin dibakar, itu kan tidak berbuat baik itu, Pak. Jadi menyakiti itu, membunuh sambil menyakiti. Makanya dalam Islam itu kita tidak boleh kencing di sembarang lubang kan gitu, Pak. Bisi eta di jero teh aya sireum gitu. Komo lamun tas murak jengkol kencing dina lubang kumaha eta kan mabok meureun sireum eta. Bau jengkol nah itu. Jadi harus berbuat ihsan itu.
Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, termasuk ini Pak, nih meludah Pak, meludah itu. Jangan meludah di sembarang tempat, itu kan berbuat ihsan. Yang kelima, apabila berbuat fahisah, keji ya, atau berbuat zalim, ulama banyak yang menafsirkan kesalahan-kesalahan kecil, dia segera zikrullah, mengingat Allah. Yang keenam, segera beristighfar. Dan yang ketujuh, tidak meneruskan atau tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa ketika dia sadar bahwa itu adalah dosa. Nah, itu 7 langkah untuk meraih maghfirah dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 137 ini nih, ini bicara tentang perang Uhud nih Pak. Qad sungguh kholau, itu di ayat lain dah kholau. Kholat itu berlalu. Sungguh telah berlalu. Sungguh telah banyak terjadi. Min qablikum, sebelum kalian. Kum di sini ini domir kata ganti untuk para sahabat Nabi ya, dalam perang Uhud ini. Yang dalam perang Uhud itu kan banyak umat Islam itu yang terluka gitu. Dan ada beberapa yang terbunuh seperti Hamzah itu. Jadi sungguh telah berlalu sebelum kalian itu apa? Sunanun. Sunanun itu bentuk jama dari kata sunnah gitu. Maksudnya sunnah di sini adalah sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum sebab akibatnya Allah ya. Jadi hukum sebab akibatnya Allah. Jadi di samping takdir Pak, di samping Allah itu menetapkan takdir, Allah itu menetapkan hukum sunnatullah. Hukum sunnatullah itu hukum sebab akibat. Tempo hari pernah kita sampaikan, sebab itu penting gitu. Tapi kita jangan bergantung kepada sebab. Kita bergantungnya kepada takdir Pak, kepada keputusan Allah. Tapi perlu kita catat juga, di samping takdir Allah, Allah pun punya yang namanya hukum sunnatullah, hukum sebab akibat. Seperti contoh begini nih, hukum sebab akibat itu. Kalau orang itu memegang api, nah maka dia akan merasa panas itu. Sebab dia memegang api, maka dia terbakar. Itu hukum sunnatullah. Sebab dia menabrakkan diri ke kereta, maka dia itu celaka. Nah itu sebab akibat itu Pak. Sebab dia itu umpamanya minum kopi tilu teko, dia kemerkaan. Nah itu kan sebab akibat itu. Sebab dia itu banyak makan gitu, akhirnya dia ngantuk. Nah itu sebab akibat. Jadi di samping takdir, Allah itu punya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sebab orang Islam itu memilih orang kafir sebagai pemimpin, makanya umat Islam itu kalah. Itu sebab akibat itu Pak. Sebab umat Islam itu tidak mau berzakat itu, maka umat Islam itu mengalami kemunduran. Itu sebab akibat. Nah sebab akibat yang Allah buat itu tentu berdasarkan perhitungan yang matang Pak. Perhitungan yang matang.
sebab benda itu dilepaskan maka dia terjatuh. Nah itu bukan hanya sebatas gaya gravitasi, bukan Pak. Disebabkan dilepaskan dia terjatuh. Nah Allah mengatakan bahwa telah berlalu sunnatullah yang terjadi pada manusia-manusia terdahulu, baik itu sunnatullah yang baik lah, yang positif, ataupun sunnatullah yang tidak baik. Sunnatullah yang baik itu dulu banyak terjadi orang-orang mereka mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka dengan sebab taat kepada Allah dan Rasulnya mereka diberikan kemenangan, diberikan kemuliaan oleh Allah. Tapi ada juga yang negatif, dengan sebab mereka itu zalim, tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah, maka mereka itu mengalami atau menderita kehinaan-kehinaan. Nah itu sebab akibat itu perlu diperhitungkan Pak, perlu. Kan orang sok kieu hidupnya, kumaha Allah cenah gitu, tanpa memperhitungkan, mempertimbangkan sunnatullah gitu, atau mengabaikan sunnatullah. Nah tegawe kemudian mun tegawe mau boga duit, kumaha Allah gitu. Padahal hukum sunnatullahnya itu dengan bekerja dia mendapatkan penghasilan, tidak bekerja dia tidak mendapatkan penghasilan. Itu hukum sunnatullah begitu. Jadi perlu dipadukan antara takdir dengan sunnatullah, biar kita itu tidak fatalistik gitu, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak jabariyah, tidak qadariyah, tapi ahlus sunnah wal jamaah itu jalur tengah Pak, jalur tengah, seimbang. Nah kemudian Allah mengatakan nih fasiru, maka berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi. Nah kenapa muncul kalimat ini? Karena seringkali orang itu meragukan akan hukum sunnatullah, tidak percaya dengan hukum sebab akibat. Jadi agak sedikit beda nih. Kalau orang-orang kafir itu mereka lebih percaya dengan hukum sebab akibat Pak. Orang kafir, karena mereka hanya percaya sesuatu yang nampak. Tapi kalau orang Islam mengabaikan, dalam tanda petik ya, ada sebagian orang Islam yang mengabaikan sunnatullah, hanya percaya kepada takdir gitu. Nah ini mestinya disikapi dengan seimbang gitu. Kepada takdir percaya, kepada sunnatullah percaya. Makanya ada yang mengatakan begini, salah satu penyebab kenapa orang muslim itu terbelakang, orang kafir itu maju, karena kurangnya umat Islam dalam mempertimbangkan hukum sunnatullah itu. Dan sunnatullah itu banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kauniyah gitu, alam semesta Pak. Kalau takdir banyak berkaitan dengan syariah. Nah cobalah dipadukan Pak, keimanan kita terhadap hukum kauniyah dengan hukum syariah, atau keimanan kita kepada takdir dan sunnatullah itu diseimbangkan. Insya Allah kesuksesan dunia diraih, kebahagiaan akhirat pun diraih, kalau kita bisa memadukannya itu. Jadi tadi kita katakan muncul keraguan, makanya Allah perintahkan fasiru,
silahkan kalian itu berjalan fil ardi, di muka bumi. Ada yang menafsirkan berjalan di sini berjalan secara fisik dan ruh tentunya. Itu dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Karena Isra itu bukan hanya sebatas ruh, tapi bersama jasad. Maka pasiru di sini ada yang menafsirkan kita harus berpergi ya, harus melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah, di mana di situ ada kaum-kaum terdahulu yang tadinya barangkali terhina, lalu kita angkat. Contohnya Mekah lah Pak. Mekah itu dulu tidak dikenal dalam peta dunia itu, tidak diperhitungkan lah, karena terbelakangnya Mekah itu, karena kemunduran Mekah itu. Tapi karena di Mekah banyak orang-orang yang taat kepada Allah, ada Nabi Ibrahim, kan ada Nabi Ismail. Kemudian Mekah itu dengan hukum sebab akibatnya itu disebabkan ketaatan, maka Mekah itu menjadi negeri yang diberkahi. Atau bisa juga kita berjalan ke tempat-tempat yang sebaliknya, yang semula barangkali menjadi sebuah negara yang diberkahi, tapi kemudian berubah menjadi sebuah negara yang oleh Allah itu tidak diberkahi gitu. Seperti negeri Sabah lah gitu Pak, dulu yang dipimpin oleh Ratu Bilqis itu kan, atau mungkin di Mesir ada piramid Firaun kan gitu Pak. Itu sebuah contoh orang ataupun sebuah negeri yang dulunya barangkali pernah jaya itu, kemudian karena kesombongan manusia oleh Allah angkat nikmatnya itu. Makanya nih ketika ulama menafsirkan surat apa tuh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu hukum sebab akibat Pak. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau dia sendiri atau kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Dengan disebabkan kaum itu merubah nasibnya dari baik menjadi buruk, buruklah kaum itu. Dengan sebab kaum itu merubah nasibnya dari buruk menjadi baik, baiklah kaum itu gitu Pak. Indonesia bisa berubah dari terjajah menjadi merdeka karena kan ingin merubah Pak, melakukan perubahan-perubahan. Disebabkan orang-orang Indonesia itu berdoa dan berjuang, Allah berikan kemerdekaan gitu Pak. Itulah sebab akibat Pak, dan itu bisa kita praktekkan dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh persoalan itu bisa kita praktekkan ya. Katanya dengan takdir Allah tidak akan merubah nasib seseorang, melainkan dengan apa yang dia ikhtiarkan. Ya. Berarti kalau gitu seseorang sebenarnya sudah ada takdirnya untuk kaya atau miskin, Ustaz. Ya. Tapi kalau dia takdirnya kaya dan kerja merubah, atau takdirnya miskin tapi dia berusaha untuk kaya sedang bekerja dan berubah. Sekarang kalau misalnya orang yang bunuh diri, apa sudah ada takdirnya juga dia akan mati bunuh diri? Terima kasih. Bagaimana orang yang bunuh diri gitu? Apakah sudah ada takdirnya dia untuk bunuh diri? Jadi begini Pak, orang itu setiap orang lah itu sudah ditetapkan. Takdir itu kan ketetapan gitu. Takdir itu hanya ketetapan. Sudah ditetapkan takdirnya masing-masing.
Nah, akan tetapi di antara ketetapan Allah itu ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Mungkin ada nih Pak ketetapan-ketetapan Allah untuk kita yang kurang baik atau yang tidak baik, tapi belum terjadi, dan kita tidak tahu gitu apa ketetapan Allah yang kurang baik untuk kita yang belum terjadi, kita tidak tahu. Nah, untuk ketetapan Allah yang sudah terjadi pada kita, yang sudah ditetapkan kepada kita tapi belum terjadi dan itu tidak baik untuk kita, maka kita itu diperintahkan untuk merubahnya. Bagaimana merubahnya itu? Dengan doa dan ikhtiar itu Pak. Ikhtiarnya bisa ikhtiar lahir, bisa ikhtiar batin gitu Pak. Kayak begini nih, sedekah bisa meredam kemarahan Allah kan gitu Pak. Mungkin saja seseorang atau suatu negeri itu akan dibinasakan oleh Allah, tapi kemudian penduduk di negeri itu tiba-tiba jadi beriman, jadi rajin bersedekah. Yang semula Allah itu marah ingin membinasakan negeri itu dirubah oleh Allah itu. Nah, disitulah pentingnya yang namanya berdoa dan berikhtiar. Tetapi nih, sekalipun kita itu diperintahkan melakukan sebab, kita tetap jangan bergantung kepada sebab. Kita harus lebih dulu mengedepankan kepercayaan kita kepada takdir Allah. Jadi hukum sebab akibat itu ada dan itu tidak pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Hukum sebab akibat Allah itu tidak pernah berubah. Tapi takdir Allah pun begitu Pak. Takdir Allah pun begitu. Sama, dua-duanya adalah suatu ketetapan yang Allah tetapkan untuk perjalanan hidup manusia. Yang satu adalah namanya takdir. Ini berkaitannya biasanya dengan hal-hal yang sifatnya syariah. Yang kedua berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kauniyah, yaitu hukum sunnatullah, hukum sebab akibat. Nah, termasuk orang yang bunuh diri pun Pak, orang yang bunuh diri gitu ya, atau orang yang menikah. Ada orang menikah nih Pak, sebelum menikah tuh pasangan ini betul-betul naon yang ada, betul-betul cocok gitu. Tapi setelah 10 tahun dia cerai. Nah, mungkin sebelum cerai ada sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Mungkin selingkuh gitu Pak, atau mungkin temperamen itu. Sebab dia selingkuh akhirnya cerai. Ketika cerai takdir itu Pak terjadi. Dengan sebab harmonis, dengan sebab baik kepada pasangannya, maka pernikahannya menjadi berlangsung awet gitu Pak. Nah, jadi kita tidak tahu takdir apa yang akan menimpa diri kita, tetapi yang harus perlu kita utamakan, tugas kita sebenarnya adalah menempuh hukum sebab akibat Pak. Jadi kalau saya katakan begini nih, takdir itu adalah lebih besar, merupakan hak prerogatifnya Allah, takdir itu Pak. Tapi kalau hukum sebab akibat itu lebih dominan menjadi hak kita gitu. Hukum sebab akibat itu karena kita yang mengupayakan gitu Pak. Cuman sekalipun kita sudah bersusah payah mengupayakan mengikuti hukum sebab akibat, tetap ujungnya itu ada di takdir Allah gitu. Ujung-ujungnya itu intinya Allah memberi kesempatan
Allah memberi kesempatan ya. Jadi kita sudah punya nih. Allah itu sudah menetapkan untuk masing-masing kita itu ketetapan. Tapi Allah pun nih di samping takdir membuat juga hukum sunnatullah. Nah, hukum sunnatullah itu Allah buat salah satunya adalah untuk merubah takdir tadi. Kalau tidak mau begini, maka kamu harus begitu. Kalau tidak mau begitu, maka kamu harus begini. Nah, itu dibuat oleh Allah itu hukum sebab akibat itu. Tapi ujungnya kita serahkan kepada Allah, Pak, keputusannya itu. Ya, terima kasih, Pak. Kita lanjutkan nih. Maka berjalanlah kalian di muka bumi. Nah, berjalan di sini ada yang dimaknai berjalan dengan fisik dan ruh. Ada juga berjalannya itu kalau konteks hari ini itu di dunia maya gitu, Pak. Naon istilahnya teh? Browsing gitu, di browsing gitu, Pak. Jadi kita mencari tahu tentang kejadian-kejadian di masa lalu itu di Google gitu, Pak, di internet gitu. Walaupun barangkali akan berbeda, Pak, dampak pengaruh terhadap diri dengan melihat langsung gitu, Pak. Mungkin kita bisa melihat piramid Firaun itu, Pak, di Google itu bisa melihat. Tapi akan berbeda efek pengaruh terhadap dirinya dengan melihat langsung. Kita bisa melihat Ka'bah itu, Pak, di YouTube kan banyak tuh gambar-gambar Ka'bah. Tapi akan berbeda kalau kita langsung datang ke Mekah, rasanya akan berbeda itu. Nah, makanya sekalipun dua-duanya penafsiran itu bisa diterima, nih ulama banyak yang lebih cenderung itu berjalan dengan jasad dan ruh ke tempat-tempat orang-orang di masa lalu, baik yang positif ataupun negatif. Fangduru, nah maka lihatlah oleh kalian. Makanya di sini bukan ro'a, bukan payarau gitu. Kan ada melihat itu ada ro'a, Pak, ro'a yara'u, ada basoro yubsiru gitu, ada nadoro yang dulu. Nah, di sini melihatnya itu pangduru dengan kacamata lahir, dengan kedua mata kita, bukan dengan kacamata ilmu gitu, atau bukan dengan kacamata rasa batin, bukan, tapi dengan melihat dengan kedua mata lahir kita. Maka lihatlah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian, kaifa, bagaimana, kaifa kana akibatu, akibat yang didapat al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan kitab-kitab Allah. Nah, itu kan sebab akibat, Pak. Disebabkan mereka itu mendustakan Allah, mendustakan utusan Allah, maka akibatnya itu mereka dibinasakan oleh Allah. Itu hukum sunnatullah, Pak. Dan hukum sunnatullah seperti itu akan berlaku kepada siapapun. Jadi entah begini, itu makan baheula yang dibinasakan itu Firaun, mendustakan Nabi Musa dan Taurat, kita mah moal. Enggak begitu, Pak. Oh, dulu kan yang dibinasakan Ratu Bilqis dulu itu mah karena bukan Ratu Bilqis, Ratu Bilqis kan beriman. Dulu kan yang didustakan itu umpamanya Qarun. Kita mah kan bukan Qarun gitu, Pak. Itu mah kan dulu umatnya Nabi Musa, kita mah umatnya Nabi Muhammad. Nah, hukum sunnatullah itu akan berlaku bagi siapa saja, Pak. Bukan hanya untuk Fir'aun, bukan hanya untuk Qarun, tapi untuk umatnya Nabi Muhammad pun kalau memiliki tabiat buruk seperti itu, ya hukum sunnatullah akan berlaku, Pak. Nah, ayat 138, hadza, inilah, nah itu bayanun, keterangan yang jelas. Ada yang menafsirkan pahada di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini
Ada yang menafsirkan itu sunnatullah yang terjadi pada masa lalu yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an gitu Pak. Sebetulnya dua-duanya bisa disatukan Pak. Itu bayanun merupakan penjelasan yang terang benderang, yang konkret lah, linnasi bagi manusia. Itu satu. Yang kedua, wahudan, dan juga merupakan petunjuk. Jadi begini Pak, adanya jasad Fir'aun yang oleh Allah diabadikan itu merupakan penjelasan dan petunjuk bagi manusia supaya kita bisa mengambil ibrah lah gitu Pak, bisa mengambil pelajaran. Adanya perahu Nabi Nuh, nah itu kalau peninggalan sejarahnya namanya apa sih itu istilahnya, fosil ya. Adanya fosil-fosil manusia-manusia terdahulu atau peninggalan-peninggalan manusia purbakala itu harus dijadikan sebagai ibrah ya, pelajaran bagi kita. Oh dulu teh Fir'aun teh dibinasakan oleh Allah disebabkan ini. Oh Mekah itu dijadikan sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur teh begini. Nah itu Pak. Jadi wahudan dan merupakan petunjuk. Yang ketiga wa mau'idah dan merupakan mau'idah, nasihat itu Pak, masukan itu, pituah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi nih, wala dan janganlah tahinu, nah kalian merasa lemah. Lamun bahasa kita mah hina gitu. Jadi kata hina teh tina bahasa Arab Pak. Kamu jangan merasa hina gitu, kamu jangan merasa tahinu gitu Pak. Ini merupakan apa ya namanya itu, ayat ini merupakan penghibur Pak, targib dari Allah untuk para sahabat Nabi yang kalah dalam perang Uhud, yang terluka dalam perang Uhud. Wala tahinu dan janganlah kalian merasa lemah, wala dan jangan pula tahzanu kalian merasa sedih. Ini kan motivasi Pak, Allah membangkitkan kembali semangat para sahabat Nabi yang mungkin terluka atau yang mungkin ditinggalkan syahid oleh saudara-saudaranya, oleh kerabatnya, oleh sahabatnya itu, dalam perang Uhud itu. Dan sebuah motivasi itu fungsinya adalah untuk membangkitkan semangat. Ketika orang semangatnya sudah bangkit, kemungkinan menang besar. Orang sakit Pak, kalau semangatnya bagus, kemungkinan sembuh besar. Kan obat yang paling bagus itu adalah semangat dalam diri Pak. Kalau orang sakit semangatnya hilang, susah untuk sembuh. Tapi kalau semangatnya tinggi, insya Allah tingkat kesembuhannya besar. Orang bangkrut, terpuruk, kalau dia semangat untuk bangkit, insya Allah akan bangkit lagi. Dulu orang Indonesia semangat untuk merdeka tinggi, merdeka Pak. Itu hukum sebab akibat itu Pak. Tapi lamun ayeuna teu semangat gitu memperjuangkan negara Indonesia, ya tidak menutup kemungkinan akan terjajah kembali kan gitu Pak. Nah jadi sekali lagi nih, ini merupakan sebuah motivasi dari Allah bagi orang-orang yang pulang dari perang Uhud khususnya Pak, sekaligus bagi kita nih hari ini kan hidup kita ini kan berputar Pak, kadang di atas kadang di bawah gitu Pak.
Kadang hidup kita ada dalam kenikmatan, kadang dalam ujian, musibah. Nah, oleh Allah dimotivasi itu. Kalian jangan merasa lemah, harus kuat. Dan faktor-faktor yang menjadikan kuat itu harus ditempuh. Ayeuna hayang punya fisik kuat gitu. Ai gawe ngan diuk we nya moal kuat atuh Pak. Kan teu sesuai sebab akibatnya Pak. Disebabkan kamu banyak bergerak, banyak olahraga, kuat kan gitu teh. Sehat. Disebabkan loba teuing diuk, loba teuing peureum, nya kitu Pak. Akibatnya begitu. Jadi di balik perintah wala tahinu, jangan lemah itu sebab-sebab untuk terbebas dari lemah harus dihindari, harus diperhatikan. Atau sebab-sebab yang menjadikan diri kita kuat harus ditempuh. Wala tahzanu, dan sebab-sebab untuk keluar dari kesedihan pun ya harus ditempuh Pak. Bagaimana hidup biar keluar dari kesedihan gitu. Ayeuna hidup hayang keluar tina kesedihan, ari gawe ngananggeui gadoh gitu. Nya ujung-ujungnya sedih ka dituna Pak. Kan dalam pepatah kita kan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, kan begitu. Bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian, kan begitu. Orang ingin hidupnya tersenyum di masa tua, keur ngorana ulin wae nya hese atuh, hese. Wa antumul a'launa, dan kalian itu wahai orang-orang beriman, wahai para sahabat nih, al-a'laun, orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang yang istimewa. Ini pujian nih dari Allah, motivasi luar biasa. Jadi nih bagi kita orang-orang beriman, kita itu sudah punya modal dari Allah bahwa kita itu orang-orang a'laun, orang-orang yang tinggi. Tinggal kita itu mengembangkan modal itu. Modal itu kita kembangkan dengan doa, ikhtiar, baik ikhtiar lahir, ikhtiar batin, agar kita itu betul-betul meraih apa yang Allah janjikan itu. Jika kuntum, keadaan kalian itu mukminin, orang-orang yang beriman. Ada syaratnya nih Pak. Jika kalian beriman, maka kalian itu akan menjadi a'laun. Tapi tentu akan menjadi a'laun itu kita harus mengupayakan mengeluarkan diri kita dari hal-hal yang bisa melemahkan kita dan bisa menjadikan diri kita sedih. Kita harus keluar itu Pak, berdoa dan berikhtiar. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.